Jadi ketika kita menjalankan semua aktivitas ini karena Allah dan semata-mata karena Allah, pasti Allah akan menolong kita dengan para malaikatnya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada kita bil jannah, dengan surga. Kita harus senantiasa meluruskan niatan kita. Kita harus senantiasa membersihkan niatan kita. Karena dengan lurusnya niat, dengan bersihnya niat, itulah kekuatan kita yang sesungguhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tasha, walakum fiha ma tashtahi anfusukum, walakum fiha ma dumateng Pak Mami sesepuh ingkang tansah kawula pekteni, rekan-rekan semua, pengurus ustadz-ustadzah dan komite sekolah yang saya hormati. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kekuatan, kesehatan, dan juga kesempatan kepada kita semua untuk senantiasa beramal soleh, berbuat kebaikan melalui Yayasan Luqman Al-Hakim ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan ini semua menjadi sarana kita untuk senantiasa mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ini merupakan tangga yang akan mengantarkan kita ke dalam jannahnya. Allahumma amin. Mungkin Pak De Mami sudah lupa sama saya, tapi saya masih ingat betul gitu ya, sama panjenengan. Jadi saya adalah orang yang dulu pertama kali melobi kamar panjenengan untuk TKIT Az-Zahra. Kamar kecil-kecil itu ya. Saya Ali Basyarudin saking Seragen. Dulu sebelum jalannya cor-coran kayak gini. Jadi kalau sekarang itu masih ada ustadz-ustadzah dan juga pengurus yayasan yang mengeluh dengan jalan. Ya. Jadi dulu kami mengawali dakwah di Sukodono ini, yang anggota halakohnya itu ada Pak Samsi, ada Pak Tomo, ada beberapa ini rekan-rekan yang sering salah prediksi, karena Sukodono sama Seragen itu ternyata sering beda musim, terutama musim hujan gitu ya. Jadi kalau saya telepon, nggak ada telepon pada saat itu. Begitu saya kesini ternyata nggak ada yang datang karena hujan gitu ya. Begitu sana hujan, saya nggak kesini, ternyata sudah kumpul semua gitu. Makanya akhirnya hujan nggak hujan, pokoknya kumpul Jokoyo kucing mati banyu gitu. Dan alhamdulillah ini ya, beberapa rekan-rekan, beberapa teman-teman, nggak tahu tahun berapa itu saya kesini untuk mengawali halakoh tarbawiyah di masjid kecamatan gitu ya. Masya Allah. Itu salah satunya kenapa sekarang Pak Samsi jadi adik saya gitu. Mungkin kalau dulu nggak ngaji nggak mungkin ketemu gitu. Karena kita ngaji akhirnya rekan-rekan semua, teman-teman semua jadi ketemu. Bahwa dulu kita mengawali semuanya itu karena Allah dan untuk Allah dan hanya bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika saya tadi membacakan Quran surat Fussilat ayat berapa tadi? Innal ladzina amanu, berapa tadi? Masih ingat ayatnya? Hah? Oh sudah lupa, nanti dicari ya. Jadi qalu rabbunallah summastaqamu. Ya, ketika mereka mengatakan qalu rabbunallah summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Jadi ketika kita menjalankan semua aktivitas ini karena Allah dan semata-mata karena Allah, pasti Allah akan menolong kita dengan para malaikatnya, dan
Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita bil jannah, dengan surga. Jadi Allah lah sesungguhnya yang menguatkan kita. Jadi dulu daerah sini itu seperti apa dan sekarang seperti apa, insya Allah semua yang menjalani proses itu mengetahui dulu kita itu kayak apa, seperti apa, dan sekarang seperti apa dan punya apa. Kalau sekarang masya Allah, kalau dulu pengawasnya pengurusnya itu kayaknya benar-benar pengurus gitu. Pak Tomo itu dari dulu kurus, sekarang udah agak lemah ya. Jadi kurus gitu ya. Iya, karena pengurus jadi kurus tenang gitu ya. Sekarang antum sudah punya banyak hal, secara fisik nampak, secara jumlah juga nampak. Masya Allah, santrinya sudah banyak, ustadz-ustadzahnya juga sudah banyak. Siapa yang membesarkan ini semua? Allah Subhanahu wa taala dengan janjinya tadi. Makanya pesan pertama yang saya perlu sampaikan dan tegaskan kepada kita semua adalah kita harus senantiasa meluruskan niatan kita. Kita harus senantiasa membersihkan niatan kita. Karena dengan lurusnya niat, dengan bersihnya niat, itulah kekuatan kita yang sesungguhnya. Jadi kita akan memiliki power, kita akan memiliki kekuatan yang sangat dahsyat ketika niatan kita itu benar dan lurus. Karena tanpa itu, nyun sewu, semua yang kita jalani di dunia ini tidak ada satupun yang kita bawa. Saya dulu sering minta nasihat sama beliau, Pak Mami itu. Beliau dulu kan pejabat publik di Dinas Nopo Pak? Iya, tenaga kerja. Pejabat beliau. Wong saiki pensiun ngono wae. Seperti apa liku-liku di pemerintahan, seperti apa, dan kita juga tahu beliau. Dan juga mungkin bapak-bapak komite dan yang lainnya, mungkin Mas Wawan dan lain sebagainya itu. Ternyata semua yang hari ini kita miliki tidak ada satupun yang akan kita bawa kecuali yang kita wakafkan di jalan Allah. Kecuali yang kita niatkan untuk Allah. Makanya nyun sewu, semua yang bekerja meskipun sekarang pangkat dan jabatannya tinggi, suatu saat pasti akan berhenti karena habisnya masa jabatan atau usia, atau berhenti karena meninggalkan dunia ini. Apa yang kemudian kita bawa menghadap Allah? Apa kita akan membanggakan harta kita? Enggak mungkin bisa. Apa kita akan membanggakan pekerjaan kita? Di hadapan Allah enggak pernah akan ditanya nanti. Weh, kok mati dhisik, pangkatmu apa? Enggak. Duitmu piro? Enggak ditanya. Yang pertama kali akan ditanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah kami beri kesempatan untuk hidup di dunia ini, apa yang sudah kamu lakukan dan sudah kamu perbuat. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi untuk menguji kita, ayyukum ahsanu amala, siapa yang terbaik amal perbuatannya di antara kita. Jadi prestasi-prestasi kebaikan itulah yang nanti akan bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan prestasi-prestasi yang sifatnya duniawi. Karena prestasi-prestasi yang sifatnya duniawi, selama itu tidak dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan akhirat kita, semuanya tidak akan ada gunanya sama sekali. Bahkan justru akan membebani kita di hadapan Allah dengan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan. Makanya semangat ini yang harus senantiasa kita miliki. Meluruskan niat dan senantiasa membersihkan niat dari berbagai macam kepentingan-kepentingan yang orientasinya adalah untuk orientasi dunia. Kenapa bisa demikian? Ibu bapak yang dirahmati Allah, andai kemudian kita memiliki sertifikat itu, katakanlah misalnya jumlahnya ada 50 sertifikat, bahkan mungkin kita tempatnya saja lupa gitu ya. Patok pertama
di sini, hektar kedua di sana, dan seterusnya. Jumlahnya sampai 50 sertifikat, dan masing-masing minimal sepatok gitu. Sepatok itu 1.500. Nah, jumlahnya 50. Panjenengan bisa membayangkan, berarti ombo banget, mungkin sak kelurahan gitu ya. Dibandingkan dengan tanah yang saat ini kita tempati. Luqman Al-Hakim punya tanah berapa? Sepatok ini? Orang ono. 800 meter. Kalau cik nyileh ya dia. Alhamdulillah, masya Allah gitu. Iya. Karena laporannya ke saya itu kemarin harus bangun masjid nyileh gitu. Jadi selalu sampai ke saya, Pak D. Santai bawaan gitu. Ini nggak ada satu patok, tetapi lihatlah tingkat kemanfaatan yang dimiliki tanah yang kurang dari satu patok ini, ternyata subhanallah luar biasa. Luar biasa. Jadi berapa, Mas? Ada 2000 meter? Oh, enggak ada. 600 ini. Oh, 600. Ini 600. Sana 1.200. Masya Allah. Jadi orangnya 2000. Kalau Az-Zahra sana tanahnya nggak bisa dihitung gitu. Asetnya kemarin dioperasional oleh perbankan itu nilainya sudah 25 miliar. Dari mendirikan pertama itu hutangnya 10 juta. Jadi tanpa modal, hutang 10 juta, sekarang nilai asetnya itu sudah 25 miliar. Itu nilai fisiknya, belum nilai santrinya. Jadi kalau kita ngumpulin wali santri Az-Zahra Sesragen itu kurang lebih sekitar 3.000 orang. Ustadz-ustadzahnya Az-Zahra kota saja, juga beberapa daerah itu kurang lebih guru karyawannya itu 300 orang. Makanya kemarin agak pusing juga waktu corona itu, karena TK-TK daerah itu dora bayaran gitu. Nah, piye Pak, mau sekolah orang mlebu kon bayar gitu. Muka-muka Luqman Al-Hakim nggak begitu beda maksudnya ya. Orang sekolah kon bayar, arti online. Walah Pak tuku beras saya larang, raiso, data tuku HP, tuku pulsa macam-macam. Nggak bisa. Jadi di daerah itu nggak bisa daring online, apalagi pakai Zoom Rainek. Rainek paketan lur ya, Rainek sinyale gitu ya. Beda. Jadi guru karyawannya 300, santrinya itu kurang lebih sekitar 2000. Orang tua wali itu kalau dikumpulkan sekitar 3000 lebih. Karena kemarin kita pernah mengumpulkan di gedung SMS itu ternyata penuh, masya Allah. Itu aset non materinya. Ada aset lain yang tidak bisa diindra dan tidak bisa dilihat, yaitu aset amal soleh dan kebaikan. Kalau nyuwun sewu 2000 santri, kalau satu santri itu baca basmalah, itu kira-kira pahalanya berapa? 19. Hah? Satu santri kan 19 kali 10 ya. Kan alif lam mim harf, alif harf, lam harf, mim harf. Kalau bismillahirrahmanirrahim itu 9 huruf dikalikan 10 kebaikan. Berapa? 190 kebaikan, itu baru basmalah. Dikalikan 2000, hitungan dewe. Gimana kalau santri itu baca basmalah? Gimana kalau santri itu one day one juz, sehari baca 1 juz? Berapa kebaikan yang akan dialirkan oleh semua amal kebaikan itu kepada kita, baik ketika kita masih hidup di dunia ini atau ketika kita nanti sudah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti semuanya akan membuktikan bahwa akan banyak sekali datang cahaya-cahaya yang cemerlang luar biasa menerangi alam kubur kita. Dari mana itu dikirim? Dari para santri kita, dari para siswa kita, dari para ustadz-ustadzah semuanya. Kalau pengurus yayasan ya dari plus ustadz-ustadzah plus santri semuanya. Makanya bersyukurlah dari jadi komite di Luqman Al-Hakim. Akhirnya terlibat, subhanallah, sebuah gerakan kebaikan yang luar biasa, masya Allah. Kalau sini muridnya berapa? 260. Nah, mungkin perkaliannya baru kecil.
Al-Fatihah basmalah berarti 190 kali ya 260. Itu nek macane Al-Fatihah. Basmalah. Nah, Al-Fatihah padahal biasanya santri sebelum masuk itu kan baca mesti minimal Al-Fatihah, kemudian surat-surat pendek. Makanya ada banyak kebaikan dari huruf yang dibaca. Ada banyak kebaikan kalau nanti ternyata semua santri-santri kita itu menjadi orang-orang yang sukses insya Allah, menjadi pejabat, menjadi dengan karakter yang soleh dan solihah. Ingatlah bahwa amal kebaikan yang dulu pernah kita tanam itu tidak akan pernah hilang meskipun kita sudah tidak berada di muka bumi ini. Makanya ibu bapak hadirin sekalian yang dirahmati Allah, jadi prestasi fisik sudah nampak luar biasa, prestasi SDM sudah nampak luar biasa, dan insya Allah ketika kita senantiasa menjaga niat kita agar niat kita itu semata-mata mencari ridha dan rahmat Allah, maka akan ada prestasi-prestasi amal soleh yang senantiasa akan terkirim kepada kita, baik ketika kita berada di dunia ini maupun ketika kita nanti sudah tidak berada di dunia lagi. Akan ada kiriman kebaikan, Masya Allah. Makanya kalau nyuwun sewu, orientasi kita cuma dunia saja, mungkin hari ini kita dapatkan, setelah itu tidak lagi. Fisik kita dapatkan, setelah itu tidak lagi. Makanya kenapa lembaga-lembaga pendidikan Islam itu selalu menjadi lembaga pendidikan Islam, karena mereka memiliki visi amal saleh dan amal kebaikan yang tidak hanya selesai ada di dunia, tetapi jangkauan kita itu jauh ke depan untuk kehidupan akhirat. Makanya nyuwun sewu, kalau kemudian panjenengan hari ini mendapatkan bonus-bonus yang disegerakan di dunia, mungkin setiap bulan 1 juta, 2 juta, 500, itu adalah bonus-bonus yang disegerakan. Maka hakikatnya gaji panjenengan itu adalah sesuai dengan kinerja yang panjenengan lakukan. Kalau kinerja panjenengan itu kira-kira bisa dinilai 10 juta, dan ternyata hari ini baru diberikan 1 juta, sebenarnya panjenengan punya tabungan di akhirat sebanyak 9 juta. Jadi panjenengan kinerjanya itu kalau dinilai, karena ada ya di luar-luar itu nyambut gawe, misalnya nyuwun sewu, mohon maaf, pegawai negeri sudah dapat gaji bulanan, masih dapat sertifikasi, masih dapat uang lauk pauk 3 kali lipat. Misalnya gajinya 3 juta, sertifikasinya juga 3 juta, lauk pauknya biasanya 2 juta. Berapa kira-kira? 3 kali lipat, kurang 6, 7, 8 juta disegerakan diberikan di dunia. Padahal prestasinya, mohon maaf, bukan prestasinya, kinerjanya itu sebenarnya tidak bertambah sama sekali. Sebelum mendapatkan sertifikasi maupun setelah mendapatkan sertifikasi, ya cek ngono wae. Malah sosok umum wedi absen. Absen. Pokoknya era der itu nanti bukan takut pahalanya berkurang, tetapi takut nanti haknya tidak tertunaikan. Di sini juga sudah ada ustadz atau ustadzah yang dapat sertifikasi. Kinerjanya 2 kali lipat. 1 tahun. 2. Wah. Pokoknya nek ono kesempatan sertifikasi ini tanda tangane ngono wae. Rasa ditekoki. Mau nek wis entuk sertifikasi lagi ditekoki. Tenanan ora gitu. Nek gak tenan carek gitu. Orang untuk sertifikasi ditendeni ora sido. Artinya apa? Ada prestasi-prestasi yang kita raih di dunia ini, ada prestasi-prestasi yang kita simpan, kita tabung dengan balasan di surga nanti. Makanya satu saat Umar bin Khattab, kenal Umar bin Khattab? Ada yang kenal Umar bin Khattab? Oh tahu, kalau kenal ketemunya di mana? Beliau itu pernah satu saat itu menangis gara-gara beliau itu dahar
dengan lauk lebih dari 2. Padahal kita kadang-kadang lauknya itu lebih dari 4 gitu ya. Nasi, sayur, tempe, kerupuk, botok. Nah, beliau itu menangis karena lauknya itu lebih dari 2. Apa yang beliau tangiskan? Ya Allah, betapa nikmatnya apa yang saya makan ini. Apakah kenikmatan ini mengurangi nikmatku di surga nanti, ya Allah? Makanya bersyukurlah. Berapapun yang hari ini Allah berikan kepada kita, insya Allah ketika kita benar-benar meniatkan karena Allah, di jalan Allah, semata-mata mengharapkan ridho dan rahmat Allah, maka Allah akan cukupkan semuanya. Fahuwa hasbuh, Allah akan cukupkan semuanya dengan caranya, dengan keberkahannya. Mungkin jumlahnya kita tidak bisa menghitung secara matematis, tetapi Allah berikan di dalamnya keberkahan yang luar biasa. Dari keberkahan itu ternyata ya kita ya mungkin dari sisi materi pas-pasan, tetapi dari sisi kebahagiaan, kemuliaan, kebaikan, insya Allah luar biasa. Makanya kan sering ada ini ya, kata-kata bijak yang mengatakan mungkin orang bisa membeli ya, orang bisa membeli tempat tidur yang mewah, tempat tidur yang mahal, tetapi selamanya mereka tidak pernah bisa membeli tidur nyenyak. Jadi tidur nyenyak itu sesuatu yang tidak bisa dibeli. Mungkin kita itu bisa sewa hotel yang semalam itu 1,5 juta atau 3 juta. Pernah nginap di hotel semalam 1 kamar 3 juta? Belum. Ya, sekali waktu pelantikan karo raker gini hotel. Yo apa? Nyewa hotel gue pertemuan terus gue tenda gitu. 3 juta ya? 300. Jadi apa? Kalau di sini itu yang paling mahal di Solo itu Hotel Alila. Jadi 1 malam itu 3 juta. Yang pertengahan biasa itu 1,5 juta. Hanya untuk 1 malam. Tempat tidurnya ya, Presiden Rom itu. Orang bisa sewa hotel dengan nilai 3 juta semalam, tetapi mereka tidak bisa membeli tidur nyenyak. Tidur nyenyak itu karena pikiran stres atau karena pikiran tenang? Karena pikiran tenang. Mungkin kalau nak dipikir, makanya tenang. Lalu harus mikir mobil ya orang kuat, harus mikir apa ya? Tidur nyenyak itu nggak bisa dibeli. Orang mungkin bisa membeli makanan yang paling mahal, yang paling lezat sekaligus, tetapi kenikmatan makan itu tidak bisa dibeli. Coba nek mboten percaya, ya nanti kan sudah beberapa pada menikah kan. Nah, Bu, ini tak belikan udang besar-besar ya. Kalau udang yang besar itu ya, besarnya segini ya, lobster, harganya 350.000. Kira-kira nek istri jenengan tuh pakai lobster gedene sak menten iki regane 300.000 niku dimasak napa diunek-unek nggih. Nek Mas Mawan mungkin biasa ya, lobster masak regane 500.000 sak porsi. Itu nek DPR. Kalau ada panjenengan pengen nyenengke istri, terus beliin lobster harganya 350.000 satu ekor, jenengan bawa pulang gitu. Terus minta ke istri, Dek,
aku pengen masakanmu yang paling lezat, ini tak belikan lobster. Mesti teko nek ibu biasanya teko iki regane piro? Gitu. Arek toko gitu. Enggak pengen ngerti wae. Nek wis ngerti koyo ngene di toko gitu. Nah, kira-kira kalau habis masak kemudian yang keluar adalah kata-kata seperti itu, lobster 350.000 itu enak apa enggak? Pahit gitu. Makanya pernah itu kalau dulu kan nek sekarang kan modelnya sekarang kan lagi musimnya kan musim itu apa bunga anggrek itu ya jari ini gitu ya. Dulu waktu musim jemali itu ada bapak-bapak itu karena saking pengen banget pulaan jemali akhirnya sapine didol payu 7 juta gitu ya. Setelah itu ditukokke jemani entok 20. Tekoki karo bojone, Pak, lah sapine mbok dol duwite ndi? Iki tak tukokke jemani. Oh iya. Akhirnya jemanine dijabuti, dikulup, lho Pak, panganan sapi. Nah, 7 juta itu dikulup. Wah, golong komeng itu masa wae. Ya, ini kan mangan sapimu dhewe gitu ya. Artinya apa? Yang namanya nikmatnya makan, lezatnya makan itu tidak bisa terbeli dengan jenis makanan. Itu artinya apa? Bahwa semua orang bisa beli makanan yang lezat. Semua orang bisa beli tempat yang mahal. Semua orang bisa membeli rumah yang megah yang besar. Tetapi ketenangan, ketentraman, kenikmatan, kelezatan, tidur nyenyak itu sesuatu yang tidak bisa terbeli. Kenapa? Karena itu letaknya ada di dalam hati dan pikiran kita. Makanya ketika kemudian kita bersama-sama menapaki jalan dakwah ini, menapaki jalan amal soleh ini, maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan keberkahan kepada kita, alhamdulillah kebutuhan tiap bulan ya tercukupi. Yang penting kan cukup kan? Beli mobil cukup, beli rumah cukup, nikah lagi cukup gitu. Yo, ada rencana Mas Wawan? Langkai dulu mayatku. Yang penting Allah akan mencukupkan. Wa may yattaqillah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bersandar kepada Allah, dengan kita menapaki jalan ini, fa huwa hasbuh, Allah akan mencukupkan semua kebutuhan kita. Ini syaratnya kan satu, jalan kita itu gak boleh melencong, jalan kita itu gak boleh belok-belok, tergiur ini tergiur itu, lempeng aja. Insya Allah, karena nyuwun sewu, lembaga-lembaga pendidikan itu yakinlah ketika niatannya benar, arahnya benar, visinya benar, pasti akan besar. Pasti. Siapa yang membesarkan? Allah Subhanahu wa taala yang akan membesarkan. La yastakhlifannahum kama stakhlafanna alladziina min qabl. Allah akan mengokohkan kedudukan. Makanya kalimat kan wa yusabbit aqdamahum. Allah akan mengokohkan. Siapa yang mengokohkan? Allah. Makanya ketika kami membuat Az-Zahra, mendirikan Az-Zahra itu selalu dihina-hina sama orang dinas, terutama orang Kemenang. Dan kalimatnya saya masih ingat sampai hari ini. Cara mengucapkannya seperti apa saya masih ingat. Gini katakan, Mas, laung sekolah-sekolah do tutup direk groping, kue malah gawe SD. Pada saat itu kan waktu Az-Zahra berdiri kan banyak sekolah-sekolah direk groping. Mungkin di sini juga di ngono nih. Golek muridnya hamil kayak ono gawe SD gitu kan. Iya, lebih parah. Oh, lebih parah lagi. Kalau di daerah-daerah sini kan sekolah untuk murid 10 songo nih top-topan ya. Az-Zahra itu ketika berdiri itu nolak murid karena nggak punya gedung. Dan sekarang dinas mencoba untuk membatasi jumlah. Jadi karena sekarang itu kan karena semua sekolah-sekolah swasta yang bonafit, yang favorit itu menjadi rujukan lembaga pendidikan orang-orang yang tahu tentang dunia pendidikan. Akhirnya Az-Zahra 1 itu didirikan
dengan jumlah yang sudah tidak bisa menampung kapasitas karena jumlahnya dibatasi, kelasnya dibatasi, akhirnya kita bikin Az-Zahra 2 dan ini juga sudah tidak bisa nampung lagi. Mungkin nanti dibikin Az-Zahra 3 dan 4 dan seterusnya. Makanya alhamdulillah di sini ada Luqmanul Hakim, jadi semuanya kan yang seragen gitu ya. Ya semoga nanti kalau ada, loh di sana kan ada SD. Nah, makanya nanti kalau mau minta murid yang dari sini nggak usah ditompo ya Pak ya. Fans lebih rene. Bisa aja. Jadi sekarang sudah tidak nampung lagi. Akhirnya kita bikin SMP. Kita bikin SMP boarding. Insya Allah tahun ini kita mau bikin SMA. Kalau SMK-nya kan sudah. Nah, SMK yang kita rintis itu juga lebih gak masuk akal lagi. Santrinya paling jauh itu Aceh, Papua. Jadi ada santri dari Aceh, dari Papua, dari Medan, dari Palembang, dari Bengkulu, dari Bekasi. Yang Jawa Timur itu paling jauh Kediri. Yang Sragen dan sekitarnya itu justru jumlahnya cuma sedikit. Pertanyaannya adalah dari mana mereka mengenal SMK Entrepreneur padahal SMK itu baru berdiri hari ini, baru meluluskan santrinya yang pertama. Kalau Allah yang tidak tunjukkan, nggak mungkin. Dan jalannya aneh-aneh. Ada calon santri yang tiba-tiba telepon saya, Assalamualaikum Pak, bener ini SMK Entrepreneur? Ya betul, gitu. Jadi orang. Ada yang saya bisa bantu Pak? Ini saya mau menyekolahkan. Loh, panjenengan dapat informasi dari YouTube, gitu ya? Dari informasi dari WA, seperti itu. Jadi informasinya itu sampai menyebar se-Indonesia. Santrinya itu jauh-jauh luar biasa. Dan itu di luar nalar akal pikiran kita. Enggak nalar itu. Kok ada santri-santri yang begitu jauh luar biasa. Terus ya nekat gitu. Sekarang dari Medan itu 4 orang. Medan sampai Sragen itu biaya transportasinya saja mahal. Pesawatnya mahal. Padahal sekolahnya ya di tengah sawah. Mungkin transportnya itu nggak bayar SPP rong sasi cukup. Kenapa mereka nekat? Kalau bukan Allah yang menggerakkan mereka, nggak mungkin. Makanya sekali lagi saya berpesan, kita harus senantiasa meluruskan niat, membersihkan niat dari berbagai macam kepentingan. Kalau nanti ada lagi, bersihkanlah. Insya Allah Allah akan membesarkan lembaga pendidikan ini, Allah akan menguatkan yayasan ini ketika niatan kita itu tetap benar dan lurus. Tapi kalau nanti sudah mulai ada penyakit itu kan kayak virus, kayak jamur, kayak corona kayak gitu ya. Tapi di tempat saya nggak ada corona, makanya saya nggak pakai masker. Di sini ada, Insya Allah. Makanya saya sering dibilangin, Ustaz kok nggak pakai masker? Tempat saya nggak ada corona gitu. Corona mungkin di pasar-pasar di mana-mana gitu. Kenapa? Virus seperti itu yang nanti akan menggerogoti pelan-pelan dari dalam, dari luar, dari dalam, akhirnya membusuk dan hancur. Makanya kenapa sampai hari ini corona itu meskipun belum ditemukan obatnya dan orang yang terkena corona itu tidak diobati, mereka bisa sembuh dengan sendirinya. Kira-kira kenapa? Karena mereka dikuatkan daya imunitas tubuhnya. Jadi daya tahan tubuhnya atau daya imunitas tubuhnya yang dikuatkan, maka virus itu dengan sendirinya hilang. Makanya kan ada, kalau panjenengan membaca, ada yang sembuh hanya dengan minyak kayu putih, ada yang sembuh dengan minum jahe, kencur dan lain sebagainya, ada yang sembuh dengan berolahraga, ada yang sembuh macam-macam cara sembuh. Padahal antivirusnya kan sampai hari ini belum ditemukan. Tapi banyak orang yang sembuh karena itu, meskipun banyak juga yang meninggal. Kenapa? Karena kehidupan ini terus akan berjalan. Dan titik-titik kematian itu sudah ada. Titik-titik kejayaan itu juga sudah ditentukan oleh Allah SWT. Selama kita senantiasa meluruskan niatan kita, membersihkan niatan kita, akan membuat kita kuat. Kenapa? Karena kita memiliki daya imunitas lembaga yang kuat. Apa itu?
bersihnya niat, lurusnya niat karena Allah. Itu yang akan menguatkan kita. Sehingga berbagai macam kepentingan, bakteri, virus, penyakit nggak akan mungkin mengenai kita karena daya tahan tubuh kita kuat. Karena daya imunitas kita kuat. Makanya Nyun Sewu kalau ada kemudian 1-2 yang sudah mulai orientasinya adalah ujroh bukan ajrun gitu. Apa tahu ujroh? Ujroh itu gaji. Kalau ajrun itu pahala dari Allah. Itu kata-katanya sama tapi beda. Kalau orang orientasinya sudah ujroh, jadi mendapatkan upah, bukan ajrun minallah, mendapatkan pahala dari Allah, itu sudah mulai akan nanti mesti ketika dia bekerja itu lirik-lirikan. Dia kerjanya cuma duting-duting. Kenapa gajinya tinggi? Saya yang gini, kenapa gajinya rendah? Makanya nanti cleaning service mesti akan nuntut kepala sekolah. Pak, jenengan sama saya tuh rekoso aku loh. Mungkin kepala sekolah bisa ngomong, apa gedenan gue? Nah, gue dari kepala sekolah aku tak cleaning service. Karena apa? Kalau kepala sekolah, mungkin kepala kurikulum itu kerjaannya perintah siswa, perintah apa, termasuk perintah cleaning service misalnya seperti itu. Tetapi ini kan tidak bisa digantikan satu dengan yang lainnya. Maka apabila masing-masing itu memiliki visi yang sama, orientasi yang sama, niatan yang sama, maka akan menjadi kekuatan yang membesarkan kita bersama. Tetapi kalau mohon maaf, satunya jadi penyakit, yang satunya jadi virus, yang satunya jadi jamur, yang satunya jadi bakteri, akhirnya bukan menjadi kuat tetapi makanya apa yang harus kemudian kita lakukan? Ada 2 hal. Yang harus senantiasa kita lakukan adalah 2 hal. Yang pertama adalah bahwa visi perjuangan kita itu adalah bukan untuk di dunia. Ibarat dunia itu batasnya cuma di sini. Nek wis rampung ini sudah rampung jungkel. Tetapi visi kita adalah visi untuk akhirat. Kalau visi kita untuk akhirat, kemampuan berpikir kita itu tidak hanya sebatas di dunia, tetapi kemampuan kita berpikir itu adalah untuk kepentingan kita bahkan setelah kematian. Nanti kita akan rasakan semua. Oh iya, apa arek enek sing mbok teke, tak dongani kok iki. Karena janji Allah pasti benar. Janji Allah pasti benar. Jadi jadikan semua orientasi dari pekerjaan kita, orientasinya adalah untuk akhirat. Kemudian yang kedua, agar nilai akhirat ini benar, maka jangan menentang sunatullah. Maka semuanya harus kita lakukan sesuai dengan kaidah-kaidah syariah, sesuai dengan tata aturan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kemudian syariat Allah atau aturan Allah, ketentuan Allah itu menjadi panglima dari semua pekerjaan kita, saya jamin semuanya akan menjadi baik. Makanya termasuk misalnya ada pengurus yayasan yang ingin menasihati guru, ini mesti harus manajemen organisasi harus berjalan. Jadi di yayasan itu kan ada bidang, misalnya ada ketua yayasan, ada ketua bidang pendidikan gitu ya. Dari ketua bidang pendidikan itu ada kepala sekolah, ada kurikulum dan seterusnya. Yang mohon maaf sering terjadi rame itu adalah ya, kayak di sini itu ada dewan pendiri, tapi juga kepala sekolah, tapi juga ini suatu saat nanti harus diluruskan. Artinya di Az-Zahra itu sudah mulai kita bersihkan. Semua pengurus yayasan tidak boleh ada di sekolah. Jadi kalau sekolah ya di sekolah saja, di yayasan ya di yayasan saja, karena itu akan memudahkan koordinasi, akan memudahkan manajemen, kemudian tidak terjadi tumpang tindih. Katakanlah misalnya ini yang saya buat contoh Pak Samsi itu aja. Pak Samsi itu kan juga pendiri, dulu pengurus yayasan, sekarang kepala sekolah. Jadi
misalnya arep golek menang-menangan, itu kalek gampang. Aku ini pendiri yayasan ini, rampung kabeh. Yo macam-macam, rampung kabeh. Jadi sosok dari rakyat biasa, sosok dari dewa, sosok dari pendeta gitu. Medeni. Ini yang nanti akan, makanya sekarang semua pengurus yayasan di Azhar itu kita tarik yang yayasan-yayasan. Semua komando dari dewan pembina kemudian ke yayasan ke sekolah. Dan ini koordinasinya, dewan pembina itu tidak boleh melakukan pembinaan kepada sekolah kecuali diprogramkan oleh yayasan. Yayasan tidak boleh memanggil guru kecuali telah melalui kepala sekolah. Dan seterusnya terus seperti itu. Jadi nggak ada ujuk-ujuk langsung der, nggak bisa. Misalnya saya tiba-tiba, misalnya saya sidak ke SDIT Azhar 1 misalnya. Di sana melihat sesuatu yang nggak beres, nggak boleh kemudian saya mengambil tindakan. Karena apa? Secara manajemen organisasi itu akan mengacaukan semuanya. Saya harus tanya ke ketua yayasan. Saya kemarin ke Azhar, ini saya menemukan ini, tolong itu dikonfirmasi kenapa. Ketua yayasan nanti akan mendelegasikan kepada ketua bidang pendidikan. Ketua bidang pendidikan nanti akan menanyakan kepada kepala sekolah. Kepala sekolah nanti akan menanyakan kepada wakil kepala sekolah yang menangani bidang itu, misalnya kurikulum atau kesiswaan, atau dia kemudian akan menanyakan kepada guru itu, nanti runtut. Oh, kemarin begini. Itu bentuk labanya. Nah, ini yang saya katakan harus sesuai dengan kaidah-kaidah organisasi dan juga tidak boleh melanggar kaidah-kaidah syariah. Jadi kita tidak boleh menghalalkan segala cara untuk mendapatkan siswa misalnya. Kita tidak boleh menghalalkan segala cara untuk meraih prestasi misalnya. Orang lain bolehlah, biarin saja mereka menempuh jalan itu. Jadi kami tahu betul bagaimana misalnya kalau santri-santri Azhar itu kan pantangan ulangan atau ujian semester itu bocoran itu kan pantangan. Mesti biasanya yang kita ambilkan prestasi yang sesungguhnya. Makanya Pak Punten, ketika anak-anak itu pakai online, di tugas online, dibilangin sama ustazahnya, nanti waktu ngerjakan nggak boleh lihat buku loh ya. Iya ustazah, sudah kok jalan gitu. Padahal kalau mau lihat kan nggak ada yang tahu kan. Ustazah juga nggak tahu, nggak bisa melihat. Dia cuma dipesenin itu aja. Nanti waktu ngerjain jangan lihat buku. Dan itu betul dipraktekkan oleh anak saya yang kebetulan di SMP IT Azhar. Loh Dik, apa nggak boleh lihat buku? Nggak boleh. Nah terus kamu bisa gini aja. Aduh, apa ya tadi ya? Gitu. Apa ya tadi? HP di depan, laptop di depan. Kalau mau lihat gampang, buku di sebelah. Itu tidak dilakukan. Karena apa? Ya, dia tidak mau main curang. Nah kalau santrinya sudah seperti itu, ustadz-ustadzahnya mesti juga akan melakukan seperti itu. Gak mungkin santrinya bisa seperti itu kecuali ustadz-ustadzahnya juga mengajarkan begitu. Jadi Allah senantiasa mengawasi, Allah senantiasa melihat, Allah senantiasa memperhatikan kita. Nah, insya Allah ketika dua hal tadi itu kita penuhi, orientasi kita adalah orientasi akhirat. Kemudian yang kedua, kita tidak akan melanggar kaidah-kaidah. Kalau sunatullah ya tidak melanggar kaidah-kaidah sunatullah secara manajerial, juga tidak boleh melanggar kaidah-kaidah secara syariat. Artinya tidak ada keberhasilan yang abadi yang diraih dengan menghalalkan segala cara. Mungkin kalau menghalalkan segala cara sebentar mungkin cepat besar, cepat sukses, tetapi hancurnya juga cepat. Insya Allah kalau kita semuanya tata dari tapak demi tapak itu tadi sesuai dengan kaidah-kaidah yang Allah kehendaki, kemudian Allah ridho, Allah memberikan rahmatnya, Allah memberikan kecintaannya, maka insya Allah kita akan menjadi bangunan yang sangat kuat luar biasa. Tidak hanya di sini, di keluarga kita, di masyarakat kita, itu insya Allah bisa kita terapkan. Oleh karenanya, Bapak Ibu, hadirin sekalian yang dirahmati Allah, itu mungkin beberapa hal yang kami dapat sampaikan. Masih kurang dari kesempurnaan dan juga mungkin kurang dari hal yang tidak bisa membuat panjenengan lebih bersemangat. Pastinya bahwa
kita nanti akan melihat semua hasil kerja kita sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Bekerjalah kalian, Allah, Rasulnya dan orang-orang beriman pasti akan melihat hasil kerja kalian. Jadi kalau itu menjadi orientasi dan motivasi kita, insya Allah kebersamaan ini adalah kebersamaan yang akan mengantarkan kita di jannahnya nanti. Allahumma amin. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala membersamakan kita hari ini, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala membersamakan kita di surganya Allah nanti. Allahumma amin. Aku lukulada assalamualaikum, ada kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.